Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Alhamdulillah, senang sekali rasanya saya Muhammad Akmal Gifari dapat membersamai kembali pemirsa Beranda Dakwah, dan pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan salah seorang ustadz dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda, yaitu Al Ustadz Fatur Rahman Hakim MSOS. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sangat bahagia, sangat sehat. Alhamdulillah, semoga Ustadz dan keluarga Ustadz selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya Allah. Amin. Amin, amin. Baik pemirsa Beranda Dakwah, pada kesempatan kali ini pula Ustadz Fatur Rahman akan menyampaikan tausiah terkait manusia berpredikat ulul albab. Oleh karena itu, mari sama-sama kita simak sepatah dua patah kata pengantar terkait manusia berpredikat ulul albab. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami silahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik pemirsa setia Beranda Dakwah dan seluruh kru Tepian TV, seluruh kru Beranda Dakwah yang dimuliakan Allah semuanya, dan tak lupa semua para pemirsa, semua pendengar setia, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik pemirsa, jadi ketika kita membahas untuk menjadi manusia yang berpredikat ulul albab, itu yang harus kita siapkan adalah yang pertama, jika kekosongan akal, ya, maka yang kita harus isi itu adalah ilmu. Jika kekosongan itu berada dalam hati, maka yang harus diisi adalah zikir. Artinya zikir dan fikir itu yang menjadikan kita kesatuan berpredikat ulul albab. Namun salah satu hamba Allah yang sering disanjung-sanjung dalam Al-Quran, yakni berpredikat ulul albab. Manusia ulul albab itu yang pertama, orang itu cerdas intelektualnya, kemudian cerdas emosionalnya, kemudian akhlaknya baik, budi pekertinya baik, kemudian beliau itu pantang menyerah, dan orangnya tenang ketika menghadapi cobaan hidup. Nah, untuk memperoleh gelar atau predikat ulul albab, kita harus bisa menangkap pelajaran-pelajaran yang ada dalam Al-Quran yang 30 juz itu, yang sering kita baca setiap hari. Mudah-mudahan pemirsa semuanya tidak lupa untuk selalu membacanya. Bukan hanya itu, sering kita ngaji tafsir, ngaji-ngaji di masjid, ya, atau majelis-majelis taklim, sering kita pelajari. Itu ayat-ayat yang harus kita tangkap. Kemudian ada juga ayat-ayat, kejadian-kejadian yang menimpa kita, yang kita rasakan. Makanya bisa disebut ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Nah, kita harus cerdas. Nah,
salah satu supaya kita bisa cerdas mengambil pelajaran dari ayat-ayat kauniyah, saya akan bercerita beberapa sedikit saja. Dulu ada suatu keluarga bercengkrama, utuh, bersenang-senang karena menikmati rumah barunya yang baru dibangun, sudah hampir habis ratusan miliar. Dan itu dirancang memang mulai dari ruang karaoke-nya, ruang fitnessnya, pokoknya taman-taman itu dirancang seperti surga. Namun pada tengah malam hari ternyata tanah itu longsor beserta rumahnya tenggelam sedalam 20 meter beserta orangnya semuanya, dan sampai saat ini jasadnya tidak ditemukan. Coba, itu ayat-ayat kejadian. Tapi biasanya kita ini ketika ada kejadian menimpa kita sendiri, baru kita sadar, ditegur oleh Allah. Nah, itu harus cerdas harusnya itu. Maka kita harus berpikir bahwa kejadian-kejadian bukan hanya ayat-ayat dalam Quran, kejadian yang menimpa kita itu juga termasuk ayat-ayat Allah. Saya kira itu, Mas. Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz ya. Penyampaian dari Ustadz Fatur Rahman tadi terkait ayat-ayat yang tidak hanya berada di Al-Quran, akan tetapi kejadian-kejadian yang menimpa kita tuh juga termasuk dari ayat-ayat Allah untuk menegur kita agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik pemirsa Beranda Dakwah, jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi. Tentu saja masih dalam program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda. Baik pemirsa Beranda Dakwah, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda. Dan tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama terkait pengantar dari materi manusia berpredikat ulul albab. Oleh karena itu mari nih sama-sama kita simak penyampaian tausiah terkait manusia berpredikat ulul albab yang akan disampaikan oleh Ustadz Fatur Rahman. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami silahkan. Terima kasih. Baik pemirsa, jadi dari kejadian itu yang sudah saya ceritakan tadi, bahwa kematian itu selalu mengintai kita. Makanya kita harus cerdas menghadapi seperti itu. Padahal ayat-ayat Allah juga ada. Di surah Al-Mulk itu ayat 16. Amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kamu itu merasa aman-aman saja? Padahal bisa saja Allah itu menenggelamkan kamu dan membinasakan kamu, selesai sudah. Itu kadang-kadang itu manusia ketika kita ngaji kadang-kadang kan hanya lewat saja. Tapi ketika sudah ada kejadian yang menimpa kita atau keluarga kita, baru kita itu sadar. Harusnya sebelum ada seperti itu kita sudah wanti-wanti, sudah waspada, harusnya seperti itu. Oleh karenanya dalam konsep berpredikat ulul albab itu, jadi kita mengisi kekosongan akal itu dengan ilmu. Jangan berhenti, tiada hari tanpa untuk selalu kita untuk mengambil atau menerima dari ilmu, ya dari pengajian, dari khutbah, dari ceramah. Saya yakin pemirsa semuanya itu sekarang lebih mudah untuk memperoleh pesan-pesan dakwah, itu mudah. Cuman bagaimana mengimplementasikannya itu. Namun juga setiap kejadian yang kita lakukan pasti itu ada campur tangan Allah. Yakinkan pada diri kita itu bahwa setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada campur tangan Allah. Makanya ketika kekosongan hati itu hambar rasanya. Kita zikir, kita wiritan setiap malam, setiap kadang hati kita itu merasa hambar, kok tidak ada rasa takut. Kayak tidak ada rasa, bagaimana ya perasaan saya ini kok biasa-biasa saja, enggak ada rasa istimewa sih. Baru ketika ada musibah, baru kita merasakan sedihnya aku, sedihnya ulun ini. Kenapa seperti ini? Kenapa enggak seperti itu aja? Baru, memang enggak ada yang ceritanya itu menyesal itu di depan, itu enggak ada. Menyesal itu pasti di belakang.
Oleh karenanya kita harus cerdas menghadapi tantangan hidup dan juga cerdas mengenai kejadian-kejadian yang kita rasakan. Oleh karenanya kalau kita itu berpikir ayat-ayat yang kauniyah, kadang itu hati kita itu merasa, oh iya aku sholat, saya sudah ini. Tapi setelah sholat itu yang harus kita implementasikan. Kita harus menemukan rasa takut lagi. Nah, kekosongan hati itu bisa diisi dengan zikir. Sekali lagi saya katakan, ya, kekosongan hati, untuk mengisi kekosongan hati itu diisi dengan zikir, dengan wirid, terus ingat kepada Allah. Setiap apapun lah, karena zikir itu ibadah yang tidak ada waktunya sudah. Kalau sholat ada waktunya, kalau zikir kapanpun, dimanapun tetap harus kita ingat kepada Allah, terus kita ingat kepada Allah. Nah, kemudian ketika kita itu zikir itu bukan hanya fokus pada perhitungan, tetapi penghayatan. Selama ini kadang-kadang kan yang kita lakukan zikir sekian, enggak masalah. Memang orang dulu itu kalau zikir itu sampai 1000, 2000 ya. Apa saya itu kalau memberikan saya itu wiritan itu baca ini 20.000, baca ini 2000, nah itu pun tidak boleh goyang. Jadi kalau pingin wiritannya tajam, itu posisi kita itu tidak boleh goyang, nggak boleh. Kalau kata orang Jawa tidak boleh obah, jangan obah. Itu nggak terus wiritan itu. Tapi kadang-kadang kita ini kalau sudah malam itu tasbih sudah jatuh. Itu bukan karena tasbihnya yang berat, tapi ngantuknya yang berat sudah. Makanya ketika kita itu zikir, penghayatan penting. Penghayatan. Lebih-lebih lagi yang sering ikut thariqah. Kenapa kok ikut berthariqah? Nah, ikut thariqah itu bedanya dengan zikir. Seperti kita gini Mas. Kita belajar pencak silat. Ya. Kalau ada gurunya, itu kan gerakan kita kan terarah. Bagaimana cara mukul, bagaimana cara menelak pukulan lawan, bagaimana cara menendang, bagaimana cara menangkis atau apalah. Lah sama dengan zikir. Kalau zikir itu ada mursyidnya, ya, ada gurunya. Artinya zikir kita tidak ngawur. Kapan waktunya, berapa yang harus dibaca, dalam kondisi apa. Itu manfaatnya kita ikut thariqah. Makanya bukan berarti orang yang tidak ikut thariqah enggak. Cuman salah satu cara supaya zikir kita itu bersanad, ya, supaya muktabar biasanya itu harus kita itu sering kita zikir dengan ada gurunya, ada pemandunya. Supaya enggak ngambang juga, supaya nanti proses penghayatan itu lebih bermakna dalam hati kita itu. Bukan hanya setelah kejadian. Nah, nanti kalau beda lagi, nanti kalau sudah kejadian lebih nangis lagi, ya kan, lebih dekat lagi kita kepada Allah. Makanya jangan disalahkan. Kalau kita itu semakin hari kok semakin sengsara itu ya bukan karena Allah itu benci dengan kita, supaya kamu itu tetap ingat kepada Allah, sehingga kita cerdas menghadapi tantangan hidup ini seperti apa. Gitu Mas. Ya Allah, luar biasa sekali Ustaz ya. Berarti yang Ustadz sampaikan tadi terkait kalau memang kita ditimpa musibah oleh Allah, berarti itu salah satu bentuk Allah cinta sama kita. Cinta sekali. Ya Allah. Masya Allah. Berarti buat sahabat, buat pemirsa Beranda Dakwah, jangan kemana-mana, nanti akan kita lanjutkan lagi nih tausiah terkait manusia berpredikat ulul albab. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda. Dan kita akan melanjutkan kembali nih penyampaian tausiah terkait manusia berpredikat ulul albab. Oleh karena itu mari sama-sama kita simak penyampaian dari Al-Ustadz Fatur Rahman Hakim. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih pemirsa. Jadi dulu kita pernah mengalami kesulitan, seakan-akan jalan sudah buntu, tidak ada jalan lain sudah. Tapi itu tidak usah khawatir, kepahitan itu akan hilang dengan sendirinya. Sakit pun
Ya, sesakit-sakitnya orang itu kalau tidak sembuh ya mati. Begitu aja. Ya kan begitu aja. Artinya sering saya sampaikan, ya, tak selamanya mendung itu kelabu. Ada siang, ada malam. Jika masalah itu ada di malam hari, bersiaplah. Besok itu masih ada mentari pagi yang akan menyambut kita. Kalau ada masalah di siang hari, saya yakin nanti siang hari bersamaan terbenamnya matahari, masalah kita juga akan terbenam semuanya dan kita akan senang. Nah, dengan begitu, oleh karenanya Allah itu mengingatkan kepada kita di surah Ali Imran itu, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sering kita dengar ayat-ayat ini, sering kita dengar. Lah itu Allah mengingatkan bahwa pergantian malam, pergantian siang, ya, kemudian alam itu bisa kita tangkap. Ya, kejadian-kejadian itu juga ayat-ayat Allah yang sengaja ya, diberikan, diturunkan oleh Allah bagi orang-orang yang ulul albab, yang orang-orang yang cerdas. Artinya semua kejadian-kejadian itu ada campur tangan Allah semuanya. Oleh karenanya orang berpredikat ulul albab itu seperti yang tadi saya sampaikan, harus akhlaknya baik, ya. Kemudian harus membahagiakan, Ketika kita zikir, mengingat-ingat sudah berapa orang sih yang sudah kita bahagiakan itu? Apakah masih banyak yang kita kecewakan dengan kebijakan kita, dengan perilaku kita, dengan mulut kita? Ya kan? Kita harus beristighfar terus kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Lebih banyak mana saat ini saya hidup sudah sekian puluh tahun atau belasan tahun, selama hidup ini kalau dihitung-hitung misalkan umur kita 60, sepertiganya berapa sudah sekarang ini? Misalkan 20 tahun. 20 tahun itu benarkah untuk ibadah saja? 20 tahun untuk cari rezeki? 20 tahun untuk menyiapkan apa? Coba itu, lebih banyak mana? Sekarang ini lebih banyak mengecewakan, membahagiakan orang. Padahal Allah sudah berjanji, semakin banyak yang kau bahagiakan, semakin engkau itu sering membebaskan dari derita orang, maka kelak kamu akan saya bebaskan dari derita. Jadi manusia ulul albab itu harus berpikir bagaimana cara membahagiakan. Guru saya itu pernah mengatakan waktu saya pertama di Kalimantan, hidup itu harus membahagiakan. Kalau tidak bisa membahagiakan, untuk apa diteruskan? Gitu. Harus membahagiakan. Ya. Belajarlah kepada anjing, kesetiaannya itu luar biasa kan. Yang anjing itu air liurnya kalau kita itu najis itu bisa dibasuh 7 kali basuhan, dan salah satunya dengan debu, dengan tanah. Ya. Tapi najisnya mulutnya seseorang, ya, sampai menyakitkan hati, itu walaupun dibasuh dengan 7 samudra belum tentu hilang. Sakitnya itu ya Allah, ya sampai betul yang mengatakan sudahlah orang ini kalau marah selesai, sudah selesai, tapi belum tentu yang dimarahi selesai. Orang kan mengatakan sudah memang seperti itu, beliau itu kalau marah selesai ya selesai, ya kan, selesai sudah, tapi belum tentu yang dimarahi itu belum tentu selesai. Makanya belajarlah kepada anjing, sampai ada salah satu ulama, belajarlah walaupun dari mulut anjing. Coba sampai seperti itunya, kesetiaannya itu loh, hanya seperti itu. Makanya harus membahagiakan. Kita pikir lagi bahwa apa sudahkah kita itu sudah membahagiakan orang, supaya kita itu berpredikat ulul albab. Kalau masih banyak mengecewakan, sudah istighfar terus, mohon maaf kepada Allah, bahagiakan orang. Semakin banyak yang kita bahagiakan, saya yakin orang itu anti stres sudah. Saya yakin
Orang itu nggak akan stres sudah, karena terus dibahagiakan oleh Allah, karena mereka sudah membahagiakan orang. Harus bahagiakan. Makanya pemirsa semuanya, kalau kita itu ingin berpredikat ulul albab, kita harus cerdas dengan ayat-ayat Allah, cerdas dengan ayat-ayat kejadian-kejadian kita. Jangan sampai kejadian baru kita pikir. Sebelum kejadian harus kita pikirkan bagaimana kita terus menghadap Allah seperti apa, bagaimana sikap kita kepada Allah, bagaimana cara menyikapi kita sebagai hamba yang berpredikat ulul albab. Masya Allah, luar biasa sekali penyampaian Ustadz ya terkait manusia berpredikat ulul albab. Jadi buat pemirsa Beranda Dakwah, semoga kita semua bisa menjadi manusia yang ulul albab dan juga bisa mengambil hikmah di balik kejadian-kejadian yang menimpa kita, entah itu musibah ataupun hal yang membahagiakan. Dan juga buat pemirsa Beranda Dakwah, bagi yang ingin bertanya terkait materi manusia berpredikat ulul albab, bisa langsung SMS ataupun telepon di nomor 0852 8961 0044. Baik, jangan kemana-mana, tetap di program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda. Baik pemirsa Beranda Dakwah, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda. Dan alhamdulillah Ustadz, kita sudah masuk 3 pertanyaan dari beberapa masyarakat Samarinda Ustadz. Yang pertama ada masuk dari Ibu Wardah di Jalan Gerilya. Dia ingin bertanya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana nih kita sebagai masyarakat muslim bisa membumikan atau mendakwahkan konsep ulul albab di era modern seperti saat ini? Mau dilanjut aja Ustadz atau satu-satu dulu dijawab? Langsung semuanya Ustadz ya. Kemudian yang kedua, bagaimana Ustadz tanggapan Ustadz terkait orang yang pintar akalnya akan tetapi berakhlak buruk kepada masyarakat? Ini pertanyaan dari Ibu Firda di Jalan Sambutan. Kemudian yang terakhir ada masuk dari Ibu Dijah di Jalan Cendana. Dia ingin bertanya, Ustadz, bagaimana penerapan ulul albab kepada seorang anak atau pelajar? Mungkin seperti Ustadz pertanyaannya. Bisa dijawab. Terima kasih. Jadi konsep ulul albab itu di era modernisasi seperti ini, kita potret dulu manusia sekarang ini lebih banyak mengeluh atau lebih banyak mengapresiasi. Kalau kita itu lebih banyak mengeluh, berarti ada yang salah dalam tingkah kita, dalam pola pikir kita masih ada yang salah. Jadi kalau misal wajar mengeluh sih wajar, cuman kalau berlarut-larut itu yang tidak wajar. Nah, di era modern ini kita harus banyak berprasangka baik kepada orang, husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada orang lain, sehingga setiap apa yang kita lakukan itu pada dasarnya yang namanya kesalahan itu pasti ada. Ya, tidak mungkin orang itu benar terus, itu tidak mungkin. Walaupun sedemikian rupa dia sudah berusaha sekuat tenaga, lebih terus membahagiakan, pasti ada aja orang yang mencaci. Pasti ada aja, pasti aja lah. Tapi lanjut aja terus. Nah, sekarang ini kan dalam orang itu melakukan sesuatu itu kadang berpikir dengan komentar netizen. Kalau ini pokoknya dikritik itu sudah, orang namanya kritik biasa, wajar aja sudah. Yang penting kita melakukan kebaikan. Kritikan itu sebagai pelajaran kita, ya kan? Tapi harus kita siapkan dulu supaya apa? Ketika kita nanti itu melakukan kebijakan, kita harus siapkan ya persiapan batin, ya persiapan zahir. Ya kan, fisik kita harus siap juga, siap dicaci, siap dicela, siap dikritik, harus siap gitu. Kalau nggak disiap kritik buat apa itu? Ya kan, siap dikritik. Nabi jadi kritik, apalagi kita. Wajar jadi kritik itu. Yang penting kita melakukan hidup itu dengan sebaik-baiknya. Sudah nggak usah khawatir ada yang mengkritik ini, bapak ini seperti ini sudah. Yang penting terus kita mengapresiasi orang, ya terima kasih Bu, Pak, Bapak sudah memberikan saran kepada saya. Tapi harus kita siapkan, karena kalau nggak kita siapkan, wah itu juga susah juga, ya kan. Lalu kemudian di
di pertanyaan yang kedua tadi, apa tadi Mas? Bagaimana tanggapan Ustadz terhadap orang yang pintar akalnya Nah. tapi berakhlak buruk? Nah, jadi dia hanya pintar akalnya, artinya dia pintar, memang pintar, tapi kepintarannya itu tidak memberkahi dirinya sendiri, ya kan? Kepintarannya itu tidak digunakan untuk orang lain. Dia pinter, tapi pinter bujui, pinter bohongi orang, kan sama saja, ya kan? Dia pinter, makanya saya itu lebih senang dengan orang yang benar daripada yang pinter. Tapi tidak semuanya orang yang pinter itu benar, tidak semuanya yang pinter itu tidak benar, enggak. Bukan berarti seperti itu. Cuman kita harus lihat dulu, dia pintar, tapi adakah perhatian? Kalau hanya pintar ngoceh aja, pintar kritik aja, siapa yang enggak bisa? Ya kan? Dia nyuruh orang itu untuk ini, untuk itu, tapi dia sendiri sekek, dia sendiri pelit. Dia suruh untuk ini, untuk itu, tapi sendiri tidak melakukan. Buat apa kalau seperti itu? Kita harus pandai-pandai mengkritik, juga pandai memberi contoh. Jangan hanya pandai mengkritik saja, beri contoh, beri solusi. Ya, misalkan harus kerja. Jangan hanya bilang harus kerja, tapi berikan pekerjaan. Begitu. Jangan hanya kamu ini minta-minta terus, tapi jangan seperti itu. Harus kerja, bukan hanya harus kerja, berikan dia pekerjaan. Apa? Ikut mikirkan. Jangan hanya mengkritik saja, ikut pikir supaya dia dapat pekerjaan itu seperti apa. Itu yang harus dipikirkan, harusnya itu. Kemudian untuk mengenai pelajar, supaya kita itu menjadi berpredikat ulul albab, yang pertama, bahwa setiap kejadian yang kalian lakukan, ya, kalian harus berpikir cerdas menghadapi tantangan hidup. Ya, tugas-tugas kuliah, tugas-tugas studi, jangan dianggap itu rintangan, ya, kesulitan, jangan itu ya tantangan atau untuk kita itu lebih cemerlang. Ya, kadang-kadang sudah mengeluh, tugas lagi. Loh, kamu tuh sudah masuk di kampus ini, ya memang kamu sudah berikrar di situ bahwa siap menerima tugas. Kalau tidak siap, untuk apa kamu masuk ke sini, kan begitu. Nah, untuk menghadapi seperti itu, harusnya kita dan orang tua juga harus paham, mengerti. Ya, makanya konsep pendidikan itu ada piramida, ya. Piramida itu artinya orang tua juga harus mensupport, dosen juga mensupport, guru juga harus mensupport, yang siswa ya itu juga harus disupport terus juga. Artinya apa? Jangan sampai digembosi. Kalau sudah anak itu sudah lebih semangat jangan digembosi. Sudah Pak, terus didoakan supaya kita terus melakukan sesuatu itu pede. Ya kan, pede sambil dipantau. Nah, tugasnya orang tua akan mendoakan, memantau, ya kan. Tugasnya dosen apa? Juga itu tadi, bukan hanya sekedar mengajar, tapi juga meluangkan waktunya untuk apa? Untuk memberikan motivasi kepada mahasiswanya. Guru juga seperti itu. Guru juga harus seperti itu. Memberikan support kepada siswanya. Bagaimana murid terus senang kepada gurunya, senang terus itu. Apa yang dilakukan itu yang terbaik sudah. Yang terbaik, ini yang terbaik. Saya kira itu, Mas. Insyaallah, berarti Ustaz, bagi mahasiswa maupun pelajar tuh harus terus melakukan kebaikan agar bisa mendapat predikat ulul albab, Ya. Dan juga harus disupport oleh orang tua, guru maupun dosennya juga. Ya. Masya Allah. Baik pemirsa Beranda Dakwah, itulah jawaban dari Ustadz Fatur Rahman tadi. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa. Dan setelah ini kita akan masuk kepada segmen terakhir dan akan disampaikan di sana kesimpulan terkait manusia berpredikat ulul albab. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda. Baik pemirsa Beranda Dakwah, tidak terasa kita sudah berada di ujung program. Oleh karena itu mari sama-sama kita simak penyampaian kesimpulan terkait materi manusia berpredikat ulul albab. Oleh karena itu mari sama-sama kita simak. Kepada Ustadz Fatur Rahman, waktu sudah tepat, kami silakan. Ya, terima kasih. Baik pemirsa Beranda Dakwah,
penutup ini saya sampaikan, saya kutip perkataan Jalaluddin Rumi. Beliau mengatakan, setiap kejadian ada ratusan pesan dari Tuhan. Setiap kejadian ada ratusan Tuhan dari itu. Setiap kejadian itu ada ratusan pesan yang disampaikan oleh Tuhan. Coba. Artinya setiap kejadian ini pasti ada campur tangan Allah. Belajarlah kepada lebah yang dia selalu memberikan kehebatan, kemuliaan, kesempurnaan. Walaupun dia itu mengambil madu, manusia mengambil madu, dia marah, tapi ya sekedar aja, selesai sudah. Kemudian ketika lebah itu hinggap, ya, yang dicari yang harum-harum dan dia tidak pernah mematahkan ranting yang dihinggapinya, ya kan? Lalu belajarlah kepada ikan yang hidup ya di air yang asin, ya kan, yang air yang asin, dan itu asinnya tidak hanya setahun 2 tahun, bertahun-tahun, ya, tapi ya tetap sabar terus ya ke sana. Lalu kemudian yang harus kita lakukan bahwa ingatlah kita harus cerdas menghadapi sebuah rintangan, kejadian apapun yang ditimpa kita. Bisa saja Allah memberikan cobaan itu Allah sayang kepada kita. Bisa saja kalau seandainya kita tidak sakit, mungkin akan kejadian yang di luar batas kemampuan kita. Tapi juga kita belajar juga. Jangan dipikir kalau kenikmatan, ya kenikmatan, kesenangan, jabatan itu bisa saja cobaan dari Allah. Karena nanti ketika kita menikmati kenikmatan akan terlena dengan kebahagiaan. Saya kira itu, Mas. Masya Allah. Dan juga Ustadz, terima kasih atas penyampaian kesimpulannya tadi, dan juga mungkin Ustadz bisa tutup dengan doa Ustadz. Baik, marilah kita berdoa. Doa ini yang ditulis oleh guru saya dari Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz. Beliau berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma taqulu bihi bainana wa bainana ma'asyi. Wahai Allah, tanamkan kepada kami rasa takut kepada siksa-Mu ya Allah, sehingga kami terjauh dari sekecil apapun maksiat kepadamu ya Allah. Wa min ta'ami ma qulu bihi jannatak. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk menjalankan perintah-Mu supaya kami lebih dekat ke pintu surga-Mu ya Allah. Wa minal yakin ma tuhallik bihi alaina masaibat dunya. Wahai Allah, berikan kami kekokohan iman sehingga kami merasa ringan menghadapi apapun cobaan dari-Mu ya Allah. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma akhaitana. Wahai Allah, gembirakanlah hati kami, bahagiakanlah hati kami ya Allah ketika kami melakukan suatu kebaikan, amal-amal yang baik, dan berikan kegembiraan itu melalui pendengaran kami, penglihatan kami, sisa hidup kami, semuanya sampai akhir hayat kami ya Allah. Waj'al sa'rana wa man zalamana ya Allah, berikan kami keberanian, pertolongan untuk menghadapi orang-orang yang zalim kepada kami ya Allah, dan berikan kami pertolongan untuk mengalahkan orang-orang yang memusuhi kami ya Allah. Wala taj'al musibatana fi dinina. Wahai Allah, jangan sampai kesenangan dunia menjadi kami kurang bersujud kepadamu ya Allah. Wahai Allah, jangan sampai kesenangan kenikmatan dunia ini menjadi saya ini ya Allah kurang ingat ya Allah kepadamu ya Allah. Wala taj'al dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan sampai dunia ini menjadi cita-cita kami yang tertinggi lalu melupakan dan menomorduakan akhirat. Wala mabghana ilmina ya Allah. Ya Allah, jangan sampai kita pintar mencari kesuksesan dunia lalu bodoh untuk persiapan akhirat ya Allah. Wala tusallit alaina ma la yarhamna. Kami mohon ya Allah, dijauhkan dari pemimpin dan orang-orang di sekitar kami yang tidak punya kasih sayang kepada kami, bahkan sewenang-wenang kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih Ustadz atas penyampaian kesimpulan dan juga doa tadi. Semoga kita semua pemirsa Beranda Dakwah dan juga seluruh masyarakat Indonesia bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya dan bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian yang ditimpakan kepada kita. Dari penyampaian tadi akhirnya ditutuplah atau berakhirlah program Beranda Dakwah kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita lakukan bisa menjadi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan buat pemirsa Beranda Dakwah jangan lupa untuk selalu saksikan program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah di Tepian TV pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Akhir kata saya Muhammad Akbal Gifari dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.